Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Chu Xiaotian memberi Yin Ziping, orang suci kedua dari bidang bintang 4 keterampilan di lantai 4 transmisi suara. Cepat, pertempuran untuk murid dalam akan segera dimulai. Jika kamu mengacau, wakil istana ini akan menjagamu, ucap Chu Xiaotian. Bawahan patuh. Setelah Yin Ziping menjawab, dia terbang ke udara, terbang ke lantai 6, dan muncul di depan Dao Kun. Apakah ada yang salah dengan suci kedua? Tanya Dao Kun. Iya, Yin Ziping mengangguk, berpura-pura bersemangat, dan berkata dengan transmisi suara, melaporkan kepada orang suci tua, bawahan ingin memberi Tan Shengzi pil hati biru yang keras yang disayangi oleh leluhur, ucap Yin Ziping. Apakah ada pil hati biru yang keras? Ucap Dao Kun tampak sangat gembira dan berkata melalui transmisi suara. Ia penatua suci, Yin Ziping berkata melalui transmisi suara, selama Tan Shengzi meminum pil ini, kekuatannya dapat 3 kali lipat, dan efeknya dapat dipertahankan selama 3 hari. Dengan cara ini, Tan Shengzi tidak bisa hanya dengan mudah sangat mungkin dia akan menjadi terkenal dalam kompetisi untuk murid elit besok dan memenangkan kejuaraan lagi, ucap Yin Ziping. Hahaha, bagus Dao Kun berkata melalui transmisi suara, pertempuran akan segera dimulai, cepatlah dan bawakan pilnya, ucap Dao Kun. Bawahan patuh, ucap Yin Ziping membalik tangan kanannya selama transmisi suara, dan pil Bixin berkualitas tinggi muncul di tangannya. Dao Kun mengambil pil Bixin berkualitas tinggi di tangannya, mengamatinya sebentar, dan berkata sambil tersenyum, "Oke, sangat bagus," ucap Dao Kun. Pada saat ini, Dao Zi di kursi di samping Dao Kun tiba-tiba berdiri, berpura-pura menjadi sangat terkejut. Ini adalah pil hati biru kekerasan berkualitas tinggi, ucap Dao Zi. Begitu kata-kata ini keluar, semua anggota senior gedung bertingkat itu terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Dao Kun menyembunyikan begitu dalam, dan sebenarnya ada pil hati biru kekerasan berkualitas tinggi. Pada saat ini, semua orang percaya bahwa Dao Kun ingin Tan Yun menggunakan pil ini untuk berpartisipasi dalam pertempuran besok untuk murid elit. Fang Zixi melihat ke bawah dan menatap pil obat di tangan Dao Kun. Setelah melihatnya, dia menemukan bahwa menurut catatan klasik, pil ini memang pil hati biru kekerasan terbaik. Chu Xiaotian yang duduk di kursi di samping Fang Zixi, mencibir di dalam hatinya, tidak peduli siapa, pil obat yang disempurnakan oleh orang tua ini, tidak akan pernah ada yang berpikir bahwa itu adalah pil racun, ucap Chu Xiaotian di dalam hatinya. Chu Xiaotian tahu dalam hatinya, bahwa jika dia ingin mengidentifikasinya pil ini adalah pil racun, kecuali jika Anda tahu betul cara memperbaiki pil hati biru kekerasan berkualitas tinggi, dan obat ajaib untuk memperbaiki pil ini sudah lama hilang, dan orang-orang yang hadir belum menyempurnakannya. Karena belum disempurnakan, tidak mungkin untuk mengetahui apakah pil ini adalah pil racun. Yuner, ambil pil ini dengan cepat, ucap Dao Kun melambaikan tangan kanannya, dan pil di tangannya terbang ke bawah dan mendarat di tangan Tan Yun. Yuner, dengan pil ini, kamu bisa melipat gandakan kekuatanmu dalam 3 hari, dan kamu bisa memenangkan kejuaraan besok, kata Dao Kun. Itu bagus. Setelah transmisi suara bersemangat Tan Yun, ketika dia hendak menelan pil ini ke dalam mulutnya, dia tiba-tiba berhenti, dengan sedikit kebingungan di matanya, dan diam-diam berkata, ini bukan kekerasan berkualitas tinggi pil hati biru. Menurut 4 teknik dalam pengalaman 4 penguasa wilayah bintang, tercatat bahwa ramuan dalam ramuan hati biru kekerasan kelas atas akan berwarna merah muda pucat, tetapi yang ini tidak berwarna merah pucat. Mungkinkah kedua orang suci itu ingin membunuhku, ucap Tan Yun di dalam hatinya. Tan Yun memikirkan ini, tangan kanannya bergerak begitu pil obat dimasukkan ke dalam mulut, diam-diam pil obat dimasukkan ke dalam manset. Ketika Chu Xiaotian melihat Tan Yun menelan pil obat, sedikit konspirasi berhasil di matanya. Pada saat ini, Tan Yun masih memiliki ekspresi bersemangat di wajahnya, tetapi dia benar-benar mencibir di dalam hatinya. Dia melepaskan indera spiritualnya ke dalam mansetnya dan mulai mengamati pil obat dengan hati-hati. Setelah beberapa saat, Tan Yun sangat marah di dalam hatinya. Menurut catatan dari 4 teknik, hanya embrio dari pil leluhur racun penghancur hati yang akan bersinar merah muda.
Ramuan ini bukan pil berserk Bixin terbaik, tapi itu adalah pil leluhur racun penghancur hati. Setelah meminumnya, selama kamu menggunakan kekuatan sucimu untuk melawan musuh, racun dalam kandungan pil itu tanpa ampun akan menghancurkan hati. Betapa kejamnya. Ada juga orang yang memperbaiki pil ini, keterampilan pil jauh lebih tinggi daripada milikku. Mereka benar-benar dapat memperbaiki pil leluhur racun penghancur hati menjadi pil hati biru yang kejam. Siapa yang memberikan pil ini padanya? Saya mengerti, itu pasti Chu Xiaotian, hanya dia yang bisa. Dia harus berpikir bahwa setelah saya minum pil ini, saya akan mati. Itu sebabnya 30 murid batin dari bidang bintang ras manusia berpartisipasi dalam pertempuran. Xiaotian, aku telah mengecewakanmu, kamu tidak mengira aku tidak memakannya. Dan bahkan jika aku memakannya, itu akan baik-baik saja, kamu bahkan lebih tak terduga, tubuhku yang ditempa oleh cairan ilahi Hongmeng telah lama kebal terhadap semua racun kan. Oke, kalau begitu aku akan bekerja sama dalam sebuah drama, dan membiarkan semua 30 murid dari bidang bintang ras manusiamu mati. Setelah aku memenangkan kejuaraan, temukan Yin Ziping untuk menyelesaikan masalah, ucap Tan Yun di dalam hatinya. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun menyampaikan suara kepada Dao Kun tanpa menunjukkan ekspresi apapun, Penetua Suci, pil ini bukan pil Bixin kekerasan terbaik, tetapi pil racun. Jika saya tidak salah, orangnya yang menginstruksikannya di mulut Zai Kong adalah Yin Ziping. Jangan tunjukkan dulu, tunggu murid memenangkan kejuaraan, lalu bersihkan dia, ucap Tan Yun lewat transmisi suara. Dao Kun menekan amarahnya dan mentransmisikan suaranya dan berkata, "Oke, aku akan mendengarkanmu," ucap Dao Kun. Setelah transmisi suara, Dao Kun berpikir dalam hati, "Yin Ziping, kamu binatang, aku tidak berharap kamu menjadi mata-mata, kamu menunggu orang tua ini, aku akan membiarkanmu mati tanpa tempat untuk dikuburkan," ucap Dao Kun. Pada saat ini, Fang Zixi menatap Tan Yun dan 30 murid dalam di Human Starfield di Starfield Arena, dan berkata, "Sejak Orc Starfield abstain, aturan Dabi telah berubah. Datang turun, Tan Yun dan para murid dari domain bintang manusia akan memiliki satu sisi untuk dipertahankan. Orang yang menggambar kata 1 adalah pihak yang bertahan, dan orang yang menggambar kata 2 adalah pihak yang menyerang," ucap Fang Zixi. Dengung. Fang Zixi menjentikkan tangannya dengan lembut, dan segera, 2 bola cahaya leluhur muncul di atas Starfield Arena. Tan Yun menjentikkan jarinya, dan sinar Divine Power diserap ke salah satu bola cahaya Zuli. Segera, 1 muncul di bola cahaya Zuli, menunjukkan bahwa Tan Yun adalah seorang pembela. Wosh! Sosok Tan Yun sering berkedip, dan dia muncul di tengah Starfield Arena. Swiss. 29 selebritas dari sekte dalam klan Starfield terbang menjauh dari Starfield Arena, hanya menyisakan seorang murid laki-laki kekar. Wosh! Murid laki-laki itu mendarat 1000 kaki di depan Tan Yun, niat membunuh melintas di matanya, dan dia mengepalkan tinjunya dan berkata, "Raja kecilku, Tan Shengzi, tolong beritahu aku," ucap murid itu. Tan Yun membawa tangan kirinya, tangan kanannya perlahan terulur, dan berkata dengan ringan, "Tolong," ucap Tan Yun. Xiao Wang menatap Tan Yun dan berkata, "Tan Yun, apakah kamu pikir kamu tak terkalahkan di antara murid-murid dalam dari 3 wilayah bintang utama? Saya katakan, bertemu dengan saya Xiao Wang hari ini adalah akhir dari hidup Anda, matilah," ucap Xiao Wang. Tubuh Xiao Wang bergetar, tangan kanannya terbalik, pedang ilahi muncul entah dari mana, dan kekuatan besar Raja Leluhur Emas dituangkan ke dalam pedang ilahi, membubung ke langit, dan membawa pedang dengan panjang 100.000 sinar pedang kaki menebas ke arah Tan Yun. Sudut mulut Tan Yun sedikit terangkat, itu adalah niat membunuh dari sebuah senyuman. Sosok Tan Yun melintas dan menghilang dari udara tipis, saat berikutnya, dia telah lolos dari cahaya pedang dan muncul di belakang Xiao Wang. "Siapa yang memberimu keberanian?" ucap Tan Yun tampak acuh tak acuh, membalik tangan kanannya, dan memukul bagian belakang kepala Xiao Wang seperti kilat. Bang! Tarian darah memenuhi udara, dan Xiao Wang tidak punya waktu untuk menghindar. Dengan teriakan, tengkoraknya hancur, mayat tanpa kepala itu jatuh ke dalam kehampaan, dan jatuh dengan keras di Starfield Arena. Melihat mayat Xiao Wang di genangan darah, 29 murid wilayah bintang manusia yang akan menyerang,
wajah mereka sangat berubah, dan ada ketakutan yang mendalam di mata mereka. Di lantai 6 menara, Daozi menatap Tan Yun yang berdiri di udara, mengerutkan kening, dan berkata kepada Chu Xiaotian di lantai 7, wakil kepala istana, bagaimana situasinya, mengapa Tan Yun belum diracuni, ucal Daozi. Saya juga tidak tahu, masuk akal bahwa dia harus diracuni. Transmisi suara Chu Xiaotian belum selesai, dan ada ekspresi kegembiraan yang kuat di matanya yang keruh, dan kemudian dia terdengar, lihat, dia teracuni, ucap Chu Xiaotian. Dalam pandangan Chu Xiaotian, tetapi melihat Tan Yun berdiri di udara, tubuhnya tiba-tiba bergetar, tangan kanannya menutupi dadanya, wajahnya yang tampan menunjukkan rasa sakit, dan wajahnya dengan cepat menjadi hitam. Tan Yun, ada apa denganmu? Ucap Sin Bingsuan bertanya dengan cemas di tangga untuk menyaksikan pertempuran. Jangan khawatir Bingsuan, aku baik-baik saja, Tan Yun berkata dengan gemetar. Setelah itu, Tan Yun mengirimi Sin Bingsuan transmisi suara, seseorang ingin menyakiti aku hanya berpura-pura, kamu tidak perlu khawatir, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Sin Bingsuan merasa lega. Di lantai 6 menara, Dao Kun pura-pura bangun dengan panik dan berkata dengan keras, Yuner, jika kamu tidak bisa terus berjuang, menyerahlah, hidupmu lebih penting daripada yang disebut 30.000 tempat untuk dimasuki neraka kuno, ucap Dao Kun. Tetua suci, Anda dapat yakin, Tan Yun tampak kesakitan, tangan kanannya masih mencengkeram hatinya, dan gemetar, tidak peduli apa, murid ini tidak akan jatuh, ucap Tan Yun. Ketika Tan Yun dan Dao Kun bertindak, di lantai 7 menara, Chu Xiaotian menyampaikan suaranya kepada 29 murid domain bintang ras manusia tanpa menunjukkan ekspresi apapun, Tan Yun sakit, kamu harus membunuhnya untukku. Membunuh Tan Yun, Tuan Istana memiliki banyak hadiah, ucap Chu Xiaotian. Dikatakan bahwa pasti ada pria pemberani di bawah hadiah, dan di mata 29 orang, Tan Yun harus diserang. Mengambil 10.000 langkah mundur, bahkan jika tidak ada hadiah berat, 29 orang harus mematuhi perintah tanpa syarat. Bawahan patuh, setelah 29 orang mengirim transmisi suara ke Chu Xiaotian, salah satu murid perempuan membuka mulutnya, dan pedang ilahi Raja Leluhur kelas tertinggi dengan atribut kematian muncul di tangannya. Tan Sengxi, tolong beritahu aku, mata. Murid perempuan itu memancarkan niat membunuh yang dingin. Dia melompat turun dari tangga gunung tempat dia menyaksikan pertempuran. Pergelangan tangannya berputar sangat cepat, memunculkan sinar pedang gelap yang menyelimuti Tan Yun. Pada saat ini, siapapun yang memiliki mata yang tajam dapat melihat bahwa para murid dari Starfield ras manusia menginginkan kehidupan Tan Yun. Lagi pula, semua orang tahu bahwa Tan Yun membunuh putra bungsu dari wakil kepala Istana Chu. Bagaimana mungkin wakil kepala Istana Chu membiarkan murid-muridnya melewatkan kesempatan sekali seumur hidup ini untuk membunuh Tan Yun? Wosh! Tan Yun bergoyang di udara, dengan mudah menghindari cahaya pedang yang diselimuti oleh wanita itu. Di mata ketakutan wanita itu, Tan Yun muncul di depan wanita itu, dan menamparkan dada wanita itu dengan telapak tangan kanannya. Bang! Puff! Wanita itu menjerit, darah menyembur dari mulutnya, dan ketika tendangan voli ditampar oleh telapak tangan, dia tidak bisa lagi memegang pedang suci di tangannya, dan pedang suci terlepas dari telapak tangannya. Tiba-tiba, suara acuh tak acuh Tan Yun terdengar di benak wanita itu, jika tebakanku benar, Chu Xiaotian memerintahkanmu untuk membunuhku kan, adapun kamu, demi menjadi seorang wanita, aku akan menjaga seluruh tubuhmu, ucap Tan Yun. Setelah transmisi suara Tan Yun, dia tiba-tiba melambaikan tangan kanannya ke udara, dan segera, pedang suci wanita itu melewati kehampaan, dengan aliran darah, menembus di antara alisnya, dan menusuk dari belakang kepalanya. Si Lili, tubuh wanita itu disemprot dengan darah dan menabrak Starfield Arena. Setelah membunuh wanita itu, Tan Yun masih menutupi jantungnya dengan tangan kanannya, terlihat gemetar dalam kehampaan. Tujuan Tan Yun sangat sederhana, karena para murid ras manusia yang berpartisipasi dalam pertempuran untuk sekte dalam ingin membunuhnya, maka dia akan menghancurkan mereka semua. Jika Tan Yun tidak berpura-pura, murid-murid ini tidak akan terjebak dalam perangkap. Tan Yun, seorang murid laki-laki di bidang bintang ras manusia, menatap Tan Yun di atas arena bidang bintang, dan meraung, kamu sangat kejam,
kamu bahkan memanfaatkan kesempatan untuk bertarung untuk membunuh sektemu sendiri, ucap murid itu. Kata-kata murid ini bergema dengan sebagian besar para senior dari domain bintang manusia, domain bintang orc, dan murid itu memandang Tan Yun dan berpikir bahwa Tan Yun terlalu kejam. Di lantai 7 menara, Fang Zixi yang tidak tahu yang sebenarnya, menatap Tan Yun dengan sedikit kekecewaan di matanya yang indah. Dia sangat menghargai Tan Yun, ya, tapi dia tidak ingin dia menghargai orang yang kejam. Di hadapan kerutan dan jari dingin kebanyakan orang, Tan Yun terlihat sangat tenang. Dia menatap murid laki-laki di domain bintang manusia, dan berkata dengan keras, apakah saya kejam, atau apakah Anda memiliki pikiran jahat, Anda tahu sendiri. Saya, Tan Yun, meletakkan kata-kata saya di sini hari ini hanya ingin membunuhmu. Jangan serang yang saling mengenal, jika tidak, akhir dari 28 dari kalian akan mati, ucap Tan Yun. Di lantai 7 menara, Chu Xiaotian tiba-tiba berdiri, melihat ke bawah pada Tan Yun, dan matanya yang keruh menunjukkan tanda-tanda kematian. Dia tidak senang, dia berkata dengan tajam. Murid saya di domain bintang manusia mematuhi perintah, Tan Yun kejam, kita tidak bisa mengabaikan kebenaran dari sekte yang sama. Serangan berikutnya, jika kamu mengalahkan Tan Yun, ingatlah untuk membuatnya tetap hidup, ucap Chu Xiaotian. Berpura-pura, itu sangat mampu, ucap Tan Yun. Ketika Tan Yun mencibir di dalam hatinya, semua orang yang tidak tahu kebenaran percaya bahwa langkah Chu Xiaotian menunjukkan perut wakil kepala istana, tapi bagaimana dengan Tan Yun, tapi itu sangat haus darah, dan kejam. Di mata Fang Zixi yang menatap Tan Yun, kekecewaan semakin kuat. Tan Yun tidak peduli apa yang orang lain pikirkan tentang dia saat ini, yang lebih jelas adalah pembersihan diri, dan setelah pertempuran sekte dalam selesai, apa yang benar dan apa yang salah secara alami akan terungkap. Murid patuh, setelah 28 murid wilayah bintang klan menjawab, semua orang ingat auman Chu Xiaotian, apa yang masih kamu lakukan? Wakil kepala istana ini ingin kalian membunuh Henta dengan segala cara, ucap Chu Xiaotian. Atas perintah Chu Xiaotian, seorang murid laki-laki dari alam kesempurnaan Raja Leluhur mengorbankan kapak ilahi dan menukik ke Starfield Arena. Retakan di ruang angkasa ditelan menuju Tan Yun. Wosh! Di mata semua orang, Tan Yun yang sepertinya berada di ambang kehancuran, sepertinya memiliki keinginan untuk bertahan hidup dalam menghadapi kematian. Dia bahkan berhasil lolos dari kapak dan muncul di samping laki-laki itu. Retak, Tan Yun membanting ke udara dan menendang bahu kanan murid laki-laki itu. Segera, tulang bahu kanannya hancur, dan lengannya yang patah jatuh ke dalam kehampaan dengan darah yang tumpah. Ah! Murid laki-laki itu berteriak, dan sebuah kail kiri mengenai pangkal hidung Tan Yun. Tan Yun menamparkan kepalan tangan kiri murid laki-laki itu dengan tangan kanannya. Setelah tinju murid itu meledak, tinju kanan Tan Yun mengenai pipi muridnya. Bang! Kepala murid itu hancur seperti semangka, dan mayat tanpa kepala itu memuntahkan darah dan jatuh keluar Starfield Arena. Setelah membunuh murid itu, di mata semua orang, wajah Tan Yun pucat, dan dia hampir jatuh ke dalam kehampaan. Tan Yun, kamu terlalu banyak menipu orang, aku akan bertarung denganmu, ucap seorang murid manusia kecil dan kurus dari sekte dalam ras manusia terbang keluar dari tangga penonton, dan muncul di bagian atas kepala Tan Yun. Saat ini, dia mengambil pil yang dimasukkan ke dalam mulut. Segera, aura yang mendekati tingkat ke-6 dari alam kaisar leluhur meletus dari tubuh kurus, dan pada saat yang sama, ukuran tubuh tiba-tiba melonjak hingga 30.000 kaki, seperti gunung agung, diselimuti langit di atas kepala Tan Yun. Tan Yun, aku akan membunuhmu untuk membalaskan dendam saudara dan saudari juniorku, ucap murid itu. Gelombang suara kasar menggelinding keluar dari mulut murid, dan kekuatan leluhur Raja Angin meletus dari tubuh 30.000 kaki di atas Tan Yun. Canggu, ucap Tan Yun. Dalam pikiran Tan Yun, pedang ilahi pembunuh Hongmeng keluar dari alisnya. Setelah menelan ke tangan kanannya, Tan Yun memegang pedang ilahi dengan cahaya dingin di matanya yang berbintang, dan dengan cepat berteleportasi ribuan meter ke kiri. Kemudian, seperti hantu, dia berkeliling di belakang murid itu. Uci, Tan Yun menusuk punggung murid itu dengan pedangnya, dan seberkas sinar pedang melesat keluar dari pedang pembunuh Hongmeng, menembus jantung murid itu. Tidak, murid 30.000 kaki, darah di dadanya runtuh seperti air terjun,
matanya berangsur-angsur runtuh, dan akhirnya dia menjadi mati, dan tubuh jatuh ke dalam kehampaan. Boom! Setelah mayat seperti gunung jatuh di Starfield Arena, jiwa Raja Leluhur Murid dan 10 janin Raja Leluhur yang halus dimusnahkan oleh abu terbang yang ditembakkan oleh Tan Yun dari udara. Bunuh. Pada saat ini, seorang murid perempuan dari Sekte Dalam dari bidang bintang ras manusia mengorbankan satu set baju besi kaisar leluhur tingkat rendah yang bertahan di tubuh, memegang pedang ilahi, dan kekuatan angin dan guntur yang bergelombang meletus dari tubuh, menyerang Tan Yun. Tan Yun yang tampaknya jatuh ke dalam kehampaan kapan saja, buru-buru menghindari pedang dari wanita itu, memegang pedang ilahi pembunuh Hong Meng, melintas melewati wanita itu, dan segera mendarat di Starfield Arena, mengejutkan, hampir jatuh. Tan Yun buru-buru memegang pedangnya dan menekan ujung pedangnya ke tanah, agar dia tidak jatuh. Saya harus mengatakan bahwa kemampuan akting Tan Yun adalah yang terbaik. Dia menggunakan keterampilan aktingnya yang luar biasa untuk menipu semua orang yang tidak mengetahui kebenaran, sehingga musuh ingin membunuhnya selanjutnya, dan dia akan mencari kematiannya sendiri seperti ngengat ke api. Tan Yun menyentuh tanah dengan pedangnya dan berkata dengan ringan, "Kamu adalah seorang wanita, aku akan meninggalkanmu dengan mayat," ucap Tan Yun. Begitu suara itu jatuh, murid perempuan yang membeku dalam kehampaan, dadanya penuh dengan warna merah darah, berdeguk dari baju besi, tapi itu Tan Yun. Ketika Tan Yun melintas di belakang murid perempuan itu, dia menusuk baju besi belakang wanita itu dengan pedang pembunuh Hong Meng, menusuk jantungnya. "Kenapa kamu bisa membunuhku?" ucap murid perempuan itu jatuh ke dalam kehampaan sebelum suara yang terputus-putus itu jatuh. Tan Yun mengangkat tangan kirinya, dan kekuatan leluhur emas keluar dari jari-jarinya, menembus tengkorak mayat wanita itu, dan menghancurkan jiwanya. Plop, tubuh lemas murid perempuan itu jatuh di belakang Tan Yun. Tan Yun tidak menoleh ke belakang, dan bahkan tidak melihat ke murid perempuan itu. Saat berhadapan dengan musuh yang ingin membunuhnya, Tan Yun tidak pernah bimbang, apalagi kasihan. "Kakak senior Zhou, jangan khawatir, aku pasti akan membunuh Tan Yun untuk membalaskan dendammu," ucap seorang murid laki-laki dari bidang bintang ras manusia, melewati kekosongan dengan kecepatan tinggi, menukik ke bawah, dan menyerang Tan Yun yang memegang pedang. "Ingin membunuhku, bermimpi," ucap Tan Yun. Ketika suara acuh tak acuh Tan Yun terdengar, dia melambaikan tangan kanannya, dan pedang ilahi pembunuh Hong Meng yang telah menyentuh tanah naik ke langit, menusuk kepala murid itu, dan dia segera terbunuh. Pada saat berikutnya, seorang murid dari sekte dalam keluarga selebriti mencoba menyerang Tan Yun, tetapi dibunuh oleh Tan Yun. Pada saat ini, hanya ada satu murid laki-laki yang tersisa di antara 30 murid sekte dalam wilayah bintang ras manusia. Di sisi lain, Tan Yun masih setengah mati, seolah-olah dia akan jatuh kapan saja. Sejauh ini, Chu Xiaotian yang duduk di lantai 7 menara, masih tidak curiga bahwa Tan Yun berpura-pura. Menurutnya, pasti Tan Yun memiliki fisik yang istimewa, itulah sebabnya dia tidak diracun sampai mati. "Tan Yun sekarat, bunuh dia," ucap Chu Xiaotian berkata kepada murid terakhir yang berpartisipasi dalam pertempuran sekte dalam. "Baik wakil kepala istana," ucap murid laki-laki menekan kepanikan di hatinya. Setelah transmisi suara, dia mengeluarkan senjata Raja Leluhur yang luar biasa dan terbang ke Starfield Arena untuk membunuh Tan Yun. Menghadapi murid laki-laki yang membunuhnya dengan tombak tajam, Tan Yun tiba-tiba berdiri tegak, senyum muncul di sudut mulutnya, dan suara tawa mencapai telinga semua orang. "Hahaha, jika kamu ingin membunuhku, di akhirnya, kalian semua akan mati. Siapapun yang ingin membunuhku, aku akan membunuh mereka," ucap Tan Yun. Wajah pucat Tan Yun kembali normal dalam sekejap, dan dia naik ke udara sambil menyeringai, dan kecepatannya meningkat tajam. Murid itu tampak ketakutan, pada saat ini, dia tidak tahu bahwa Tan Yun berpura-pura, jadi dia bodoh. Yang lebih menakutkan murid itu adalah kecepatan Tan Yun terlalu cepat, dan dia tidak bisa menangkap lintasan gerakan Tan Yun sama sekali. Uci, segera, ada rasa sakit yang menyengat di leher murid itu, dan saat berikutnya, dia merasakan angin puyuh, dan dia benar-benar melihat punggungnya. Tapi Tan Yun yang menebas kepalanya dengan satu pedang. "Puci, puci." Tan Yun tampak acuh tak acuh, dia memutar pedangnya, tirai pedang menyelimuti mayat itu, dan dalam sekejap,
mayat itu pecah menjadi 10.000 keping. Bajingan kecil ini sebenarnya berpura-pura, di lantai 7 menara, Chu Xiaotian tampak tenang di kursinya, tetapi sebenarnya paru-parunya akan meledak karena marah. Apa yang terjadi? Dia jelas meminum pil itu, mengapa dia baik-baik saja? Kenapa pada akhirnya, mungkinkah bajingan kecil ini tidak memakannya? Tapi seharusnya tidak, Dao Kun memberinya pil, dan dia tidak bisa tidak meminumnya. Tidak, karena dia berpura-pura, maka itu berarti dia hanya memasang pil ketika dia tahu ada masalah dengan pil itu, tetapi bagaimana dia bisa tahu bahwa ada masalah dengan pil itu, ucap Chu Xiaotian di dalam hatinya. Pada saat ini, Chu Xiaotian yang sangat marah, bingung. Daozi di lantai 6 menara, dan Yin Ziping, orang suci kedua dari lapangan bintang 4 seni di lantai 4, juga tidak diketahui. Di sisi lain, Fang Zixi menatap Tan Yun, dan matanya berangsur-angsur menjadi dingin. Dari sudut pandangnya, dia tidak tahu yang sebenarnya, dan apa yang dia lihat adalah bahwa Tan Yun sengaja berpura-pura terluka untuk membunuh 30 teman sekelasnya. Pada saat ini, Chu Xiaotian tampaknya melihat apa yang dipikirkan Fang Zixi, dan mengirim transmisi suara ke Daozi di lantai 6. Setelah tidak tahu harus berkata apa, Daozi berdiri. Melaporkan kepada kepala istana, ada beberapa hal yang membuatku tidak senang, ucap Daozi memandang Fang Zixi dan berkata dengan hormat. Katakan, kata Fang Zixi. Segera, Daozi berubah menjadi penampilan yang benar, dan dengan sengaja memperkuat suaranya. Tuan istana, Tan Yun kejam, dia jelas tidak terluka, tetapi dia berpura-pura terluka, dan semua murid batin yang terkenal dipenggal. Tuan istana, alasan mengapa istana saya mengadakan kompetisi untuk para murid dari wilayah bintang 3 adalah untuk memberi manfaat kepada para murid istana saya dan untuk mendistribusikan secara adil tempat-tempat untuk pergi ke penjara api kuno. Meskipun ada korban di antara para murid, tapi itu karena kekuatan pihak lawan terbagi rata, dan ketika mereka harus menggunakan semua kekuatan mereka untuk bertarung satu sama lain, mereka tidak akan bisa menahan diri, dan mereka akan terluka atau secara tidak sengaja membunuh lawan. Tapi Tan Yun jelas berbeda, dia jelas kuat, ada terlalu banyak lawan, tetapi dia berpura-pura, dan tujuannya adalah untuk membunuh keluarga yang sama. Ini adalah pembunuhan yang disengaja, hatinya dapat dihukum, dan metodenya yang kejam tidak dapat diterima. Meskipun bawahan tahu bahwa Anda sangat serius tentang Tan Yun, tetapi bawahan masih ingin mengatakan, tolong eksekusi Tan Yun sesuai dengan kejahatan membunuh orang tak bersalah dan pembunuhan yang disengaja tanpa pandang bulu, ucap Daozi. Daozi di sini menatap Fang Zixi, berlutut, dan bersujud, tolong Tuan Istana, Anda mengeksekusi Tan Yun, dan berikan keadilan kepada murid-murid saya di domain bintang manusia, ucap Daozi. Setelah Daozi berkata, semua orang suci dan tetua di domain bintang manusia di lantai 6 berlutut dan berkata serempak, tolong Tuan Istana mengeksekusi Tan Yun, berikan keadilan kepada murid-murid lapangan bintang manusia saya yang mati sia-sia, ucap orang suci. Segera setelah itu, semua orang teratas di yang pertama lantai 5 bidang bintang manusia. Pejabat senior domain dan 1,2 miliar murid manusia berlutut satu demi satu. Suara itu sangat keras sehingga menghancurkan awan, dan itu sangat mengharukan. Tolong Tuan Istana mengeksekusi Tan Yun, dan berikan keadilan kepada murid domain bintang manusia yang mati sia-sia. Melihat pejabat senior dan murid yang berlutut tampak malu di antara pejabat, Fang Zixi memiliki pendapat yang cukup bagus tentang Tan Yun, tetapi dia memikirkan tindakan Tan Yun terhadap teknik pil baris ke-16, 32, dan 60 yang diberikan Tan Yun kepadanya. Dia benar-benar tidak ingin membunuh Tan Yun. Melihat Fang Zixi yang ragu-ragu, Chu Xiaotian perlahan bangkit dari tempat duduknya, membungkuk dan berkata, Tuan Istana, Tan Yun sengaja membunuh sesama klannya untuk dilihat semua orang, tidak adil jika tidak membunuh Tan Yun, ucap Chu Xiaotian. Tapi, Fang Zixi ingin mengatakan sesuatu, namun, dia tetap tidak mengatakannya pada akhirnya. Pada saat ini, Jiutu Zulong, wakil kepala istana, juga berdiri dan berkata, Tuan Istana, meskipun bawahan ini tidak ingin kuil Tianmen kita kehilangan bakat mengerikan seperti Tan Yun, tetapi dia kejam, jika tidak dieksekusi hari ini, sangat mungkin dia akan membantu Zhou, ucap Zulong. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.